melanjutkan kembali pembahasan kita untuk Twisted Metal episode ke-7, di mana sebelumnya kita akhirnya melihat John Doe dan Quiet akhirnya memilih bersatu untuk melanjutkan perjalanan menuju ke New Chicago. Sementara di sisi lain, kita juga mengetahui kalau Sweet Tooth akhirnya memulai perjalanannya untuk keluar membawa pertunjukannya ke jalan. Dan kini Sweet Tooth juga sudah memiliki para pengikut. Seperti apa perjalanan mereka di episode terbaru ini? Universe, let's talk about it. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita harus kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah nonton sama sekali Twisted Metal ini. Silahkan ditonton dulu sebelum berlanjut lagi untuk menyimak pembahasan kita kali ini. Tapi kalau kalian tidak keberatan, yang jelas kalian sudah diperingatkan. Episode ke-7 dimulai dengan sebuah kilas balik yang lainnya lagi. Kali ini kita dibawa kembali ke tahun 1989 di sebuah lokasi syuting sebuah sitcom yang dulunya bernama Two Scoops, tapi sekarang disebut sebagai Billy and Two Scoops. Marcus Kane dulunya merupakan pemeran utama untuk pertunjukan itu, namun dia tidak senang dengan penambahan baru dari judul pertunjukan tersebut. Ketika dia protes, ayah tirinya malah mengejeknya dengan mengatakan bahwa Billy jauh lebih lucu daripada dirinya. Lalu pada saat proses syuting akhirnya dimulai, Marcus mencoba untuk mengeluarkan jokes, namun sayangnya jokesnya malah cringe dan tidak ada yang ketawa. Lalu kemudian seekor anjing Golden Retriever yang cantik yang bernama Billy ini akhirnya muncul dan membuat seluruh penonton akhirnya ketawa. Amarah Marcus Kane pun akhirnya tidak terkendali. Dia kemudian mengambil sepasang jarum jahit dari lawan mainnya dan kemudian menggunakannya untuk membunuh Billy di depan semua orang dan terekam kamera. Kita kemudian kembali ke masa sekarang, di mana John dan Quiet akhirnya tiba di sebuah gerbang untuk mengambil paket di New Chicago. Namun ada parit yang menghalangi mereka. Sebuah batu akhirnya memicu sebuah pintu masuk ke bangunan tersebut. Lalu terdengar sebuah suara yang mengarahkan mereka melewati sebuah lorong yang gelap dan menakutkan. Dan John menduga bahwa suara tersebut adalah suaranya Calypso, yang merupakan tokoh terkenal di daerah tersebut yang juga sudah dilihat oleh John, namanya tertera di mana-mana. John mengambil paket dari lorong tersebut, kemudian suara misterius itu menyuruhnya untuk pergi dan segera membawa paket tersebut kepada Raven. Mereka berdua pun akhirnya kembali melanjutkan perjalanan. Untuk menghindari Topeka, mereka harus mengambil rute yang jauh lebih panjang dan kembali melalui daerah utara. Sementara itu, Agen Stone ternyata masih hidup, di mana dia sedang mengisi bahan bakar, lalu kemudian mendapatkan informasi dari Carl lewat panggilan radio yang mengatakan bahwa Sweet Tooth telah menyerang 3 pos tambahan mereka. Dia telah membawa semua tahanan dari fasilitas-fasilitas tersebut dan menuju ke suatu tempat yang penting. Dan sesuatu itu adalah Asylum Blackfield. Sweet Tooth memiliki hutang untuk diselesaikan di tempat tersebut. Kembali ke John dan Quiet yang akhirnya tiba di sebuah tempat peristirahatan yang bernama Nut House, yaitu tempat para milkman biasanya berhenti untuk beristirahat dan makan. Mereka bertemu dengan Mary di sana yang membantu Quiet untuk mendapatkan bahan bakar setelah diganggu oleh seorang pria. Mary ini ternyata merupakan mantan pacarnya John yang sudah dia tinggalkan. Kita kemudian berkenalan dengan Mr. Slam yang merupakan pelayan bar yang mengungkapkan bahwa Mary sebenarnya adalah salah satu milkman terbaik dalam sejarah. Kita beralih lagi ke Sweet Tooth yang ternyata adalah Marcus Kane. Jadi setelah insiden yang diperlihatkan melalui adegan flashback, Marcus Kane dikirim ke tempat rehabilitasi jiwa, yaitu di Asylum Blackfield. Dia berada di sana selama 10 tahun dan bertemu dengan banyak teman selama perjalanan tersebut. Stu yang bersama dengan Marcus akhirnya mengetahui bahwa lawan main yang dia bunuh adalah anjing, dan ternyata Marcus Kane juga mengurung kedua orang tuanya di salah satu sel, di mana mereka akhirnya membusuk dan meninggal. Stu jelas terguncang mengetahui hal tersebut, namun dia tidak ingin membuat Marcus Kane marah. Marcus Kane akhirnya secara emosional mengakui kepada jasad kedua orang tuanya bahwa dia tidak pernah ingin mengambil peran sitkom tersebut. Orang tuanya lah yang memaksa dia untuk melakukannya agar membuat mereka semakin kaya. Marcus dan Stu akhirnya kembali ke halaman dan menemukan bahwa Stone dan anggotanya telah membunuh semua tahanan yang menjadi pengikut Sweet Tooth. Mereka menembaki Stu dan Marcus, lalu kemudian mengira kalau target mereka sudah mati. Namun Mike ternyata berada di antara para penembak tersebut dan sepertinya dia dengan sengaja melesetkan tembakannya. Kembali lagi ke Nut House, John mengungkapkan kepada Mary bahwa ini akan menjadi perjalanan terakhirnya. Dia juga menceritakan tentang New San Francisco. Mary kemudian menceritakannya kepada semua milkman yang ada di situ dan John akhirnya menggunakan ini sebagai keuntungan dengan bertanya kepada semua orang, siapa yang harus saya berikan paket ini? Dan akhirnya semuanya pun pada berebutan untuk berusaha mengambil paket tersebut dan pertarungan pun akhirnya pecah di antara
semua Milkmen. Beberapa anggota dari gengnya Mary juga menyerang John dan Quiet. Akhirnya pertarungan mereda dan menyisakan Quiet dan Mary. Quiet kemudian menodongkan pisau di leher Mary, dan pada saat itu Mary mengungkapkan bahwa dia merasa cemburu karena John tidak mengajaknya. Quiet akhirnya mengampuni nyawanya dengan berkata, jangan biarkan dendam menghancurkan kesempatan kedua dalam hidup. Namun ternyata Mary tidak menyerah dan akhirnya memaksa Quiet menikamnya. Kembali lagi di Blackfield Asylum, Stu sekali lagi menyelamatkan nyawa Mike karena dia meyakinkan Marcus bahwa Mike bisa membawa mereka kepada agen Stone. Episode ini akhirnya berakhir dengan sebuah kemajuan besar dalam hubungan antara Quiet dan John, di mana John akhirnya memberikan kunci mobil Evelyn-nya kepada Quiet. Ketika mereka pergi, kita juga bisa melihat Pete Pfeiffer yang merupakan salah seorang milkman dari bar mengirim pesan kepada agen Stone tentang lokasi yang dituju oleh John dan Quiet. Nah, itulah peristiwa yang terjadi di episode ke-7 ini. Pada dasarnya di adegan pembuka mengingatkan kita terhadap salah satu judul film yang pernah disutradarai oleh Jordan Peele, yaitu Nope, yang dirilis tahun lalu dengan beberapa perubahan yang sangat penting. Selain itu, adegan pembukaan juga mengingatkan kita terhadap salah satu adegan dari film Joker yang digarap oleh Todd Phillips, ketika Arthur Fleck juga pada akhirnya melakukan adegan pembunuhan yang terekam oleh kamera secara langsung. Sweet Tooth ini merupakan karakter ikonik dan kehadirannya dalam series ini sangat terasa penting. Inilah salah satu aspek yang diciptakan dengan sangat baik oleh pencipta game ini, yang berhasil juga diadaptasi dengan baik untuk series ini. Adegan masa lalunya dan juga karakternya memiliki akar yang sangat jahat dan meningkatkan potensi karakter ini untuk level kegilaan yang akan bisa kita lihat di masa depan. Adegan flashback masa kanak-kanaknya Sweet Tooth akhirnya mengungkapkan banyak hal, termasuk salah satunya adalah ayahnya yang ternyata merupakan seorang supir taksi. Ini merupakan referensi kepada Charlie Kane yang mengendarai taksi Yellow Jacket dalam game Twisted Metal tahun 1995. Dalam game Twisted Metal Black, Charlie akhirnya dirubah menjadi ayahnya Sweet Tooth dalam alur ceritanya. Dan untuk pertama kalinya kita akhirnya mendengarkan sebuah suara voice over, namun wujudnya tidak diperlihatkan, yang mana ini adalah suara voice over dari karakter yang bernama Calypso. Ini dibuat dengan cara yang sama seperti di dalam gamenya, sekaligus menjadi konfirmasi bahwa Calypso sebenarnya memang ada di universe Twisted Metal ini. Setelah sebelumnya di episode 1 dan episode ke-6 kita bisa melihat nama Calypso tertulis di papan petunjuk area. Di sini Calypso memerintahkan John untuk segera pergi membawa paket tersebut agar segera diterima oleh Raven, sambil mengejeknya dengan mengatakan semoga apa yang diinginkan oleh John bisa tercapai. Tentu saja ini merupakan sebuah referensi langsung dari sifat asli Calypso yang memang akan mengabulkan apapun permintaan para pemenang Twisted Metal, namun dengan cara yang tidak biasa, yang cenderung menyiksa para pemenang tersebut. Di sini Calypso juga menyebut nama Raven, yang membawa kita callback ke episode 1 kemarin ketika Raven akhirnya meminta jasa John Doe untuk mengambilkan sebuah paket di New Chicago, dan paket inilah yang sebenarnya diperintahkan oleh Raven untuk diambil oleh John. Sementara itu, tempat peristirahatan untuk para milkmen di Knot House juga ternyata sangat efektif untuk memberikan gambaran tentang kehidupan masa lalu John dan juga para milkmen. Ada sejumlah karakter yang muncul di tempat peristirahatan para milkmen ini. Yang pertama adalah Simon Whittlebone alias Mr. Slam yang mengendarai alat berat front loader dalam game Twisted Metal 2 yang dirilis tahun 96 dan beberapa sequel lainnya. Juga ada Connor Nazang yang dijuluki sebagai Pizza Boy yang muncul dalam game Twisted Metal 4 tahun 1999 yang punya kemampuan serangan dengan menggunakan pisau gergaji pizza yang akan mengikuti targetnya. Lalu juga ada Danny Flanders yang dijuluki sebagai Petunia yang mengendarai kendaraan drag queen dalam game Twisted Metal 4 tahun 1999. Dia punya kemampuan untuk melancarkan serangan dengan menggunakan alat semprot api. Lalu ada Pete Pfeiffer yang mana dia bernama Angela 14. Dia merupakan seorang karakter dari game Twisted Metal tahun 1995. Kemampuan serangan khususnya adalah dengan mengeluarkan lendiran asam hijau, dan dialah yang menghubungi agen Stone untuk memberitahu lokasi tujuan dari John serta Quiet. Dan yang terakhir adalah Mary atau Bloody Mary. Ini merupakan mantan pacarnya John Doe dalam series ini. Dalam Twisted Metal Black yang dirilis pada tahun 2001, Bloody Mary merupakan seorang pengantin gila yang ingin menikah dengan segala cara. Dia mengendarai mobil Spectre.
Judul dari episode ke-7 ini sendiri adalah NUTHOUZ, yang mana ini merupakan singkatan dari Nut House, yang menjadi tempat peristirahatan para milkmen yang disinggahi oleh John Doe dan Quiet. Lalu ketika adegan Agent Stone dan para anggotanya membunuh seluruh tahanan yang menjadi pengikut Sweet Tooth, terlihat Mike dengan sengaja membuat targetnya meleset, yang mana ini tentu saja merupakan sebuah ucapan terima kasih setelah di episode sebelumnya Stu menyelamatkan nyawanya dari ancaman Sweet Tooth. Sweet Tooth sendiri akhirnya menuju ke Blackfield Asylum yang mengungkap asal-usulnya sebagai Marcus Kane kepada Stu, dan disitulah tempat di mana dia membiarkan kedua orang tuanya akhirnya meninggal. Blackfield Asylum sendiri pertama kali kita lihat petunjuknya di episode 1 kemarin ketika Sweet Tooth untuk pertama kalinya diperkenalkan dalam series ini. Dan itu dia beberapa detail yang bisa kita temukan di Twisted Metal episode ke-7. Kalau ada detail lain yang mungkin kalian temukan dan kalian sadari namun tidak kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah ikutan bergabung di membership untuk channel ini. Dan terima kasih banyak buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.